Oke, baik adik-adik semuanya, kita lanjutkan pembahasan UTBK Fisika 2022 ini tentang gaya Lorentz. Sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B homogen sehingga membentuk lintasan melingkar dengan jari-jari R yang berlawanan dengan putaran arah jarum jam seperti pada gambar di bawah. Tentukan besar jari-jari dan jenis muatan listrik tersebut. Oke. Jadi, agar bisa menyelesaikan persoalan ini, pertama, adik-adik semua harus memahami bahwasannya kalau ada muatan memasuki atau memotong daerah bermedan magnet akan timbul gaya Lorentz. Seperti itu ya, di mana untuk mencari besar gaya Lorentz ini, kita rumuskanlah dengan B dikali Q dikali V dikali sinus theta. Dengan catatan theta ini merupakan sudut yang dibentuk kecepatan muatan terhadap medan magnet. Nah, jika arah kecepatan tegak lurus memotong medan magnet, maka itu berarti sudut tetanya sama dengan 90 derajat. Pada saat seperti itu, maka besar gaya Lorentz akan bernilai maksimum. B dikali Q dikali dengan V seperti itu. Nah, untuk menentukan jenis daripada muatannya, maka harus kita tentukan dulu kemanakah arah gaya Lorentz. Di mana untuk menentukan gaya Lorentz tersebut, boleh kita gunakan kaidah tangan kanan. Seperti itu ya. Dengan catatan, arah yang ditunjukkan oleh jempol ini merupakan arah daripada kecepatan. Arah yang ditunjuk keempat jari ini adalah medan magnet, dan yang ditunjuk oleh telapak tangan itu adalah gaya Lorentz. Seperti itu. Nah, khusus untuk jenis muatan yang bergerak, kalau dia muatan elektron, arah gaya Lorentz-nya adalah belakang telapak tangan, ya, yang ini arah yang ditunjukkan telapak belakangnya ini, itulah namanya gaya Lorentz. Kalau muatan elektron, atau kalau muatan elektron boleh menggunakan kaidah tangan kiri. Elektron itu menggunakan tangan kiri, sementara kalau dia muatan positif atau proton menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti itu. Nah, kita tinjau soalnya. Diketahui ada muatan bergerak di mana arahnya berlawanan jarum jam. Itu berada pada bidang X dan Z sedemikian. Ya, X dan Z. Lalu, ketika muatan bergerak sedemikian berlawanan jarum jam, maka boleh kita tinjau di setiap titik sepanjang geraknya untuk menentukan gaya Lorentz-nya. Jadi misalnya kita tinjaulah di sini. Ketika di sini muatan, maka arah kecepatannya kecepatan linear tentu menyinggung lintasan lingkaran seperti itu. Maka inilah kecepatannya si V. Kemudian untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya, tentukan dulu kemana arah medan magnet. Medan magnet bergerak ke atas seperti ini. Inilah arah B, ke atas atau ke sumbu Y positif. Maka di titik ini kemanakah gaya Lorentz? Seperti ini. Gunakan kaidah tangan kanan. Boleh seperti ini ya. Jempol menyatakan arah kecepatan, telunjuk menyatakan medan magnet, jari tengah menyatakan gaya Lorentz. Kondisikan, sesuaikan tanganmu terhadap gambar ini. Arah V adalah ke kanan, berarti ke X positif. Kemudian medan magnet adalah ke atas, jari telunjuk. Ternyata gaya Lorentz adalah keluar dari bidang. Gaya Lorentz-nya keluar dari bidang. Berarti arah gaya Lorentz adalah ke Z yang positif. Sementara muatan itu bergerak lintasan melingkar sedemikian, berlawanan jarum jam. Apa yang menyebabkan muatan bisa bergerak melingkar beraturan? Itu karena ada gaya yang menarik atau menuju pusat.
Jadi gaya bekerja pada muatan itu menuju pusat sehingga muatan tertarik sedemikian, tertarik selalu menuju lingkaran seperti itu. Maka gaya Lorentz-nya itu adalah menuju pusat lingkaran atau ke sumbu Z yang negatif. Z negatif. Seperti itu ya. Kecepatan tadi Kx positif. Dan magnet Ky positif. Nah, karena arah gaya Lorentz yang kita buat menggunakan kedatangan kanan, sebenarnya gaya Lorentz-nya menuju pusat, sementara gaya Lorentz-nya kita buat menjauhi. Itu artinya jenis muatan adalah muatan negatif atau muatan elektron. Seperti itu. Atau dengan kata lain, kalau kita gunakan kaidah tangan kiri seperti itu ya, arah kecepatan jempol, lalu arah medan magnet ke atas sedemikian, lalu ternyata arah daripada gaya Lorentz adalah masuk ke dalam. Kita ulangi, jempolnya ke kanan, telunjuk ke atas, jari tengah masuk ke papan tulis. Masuk papan tulis itu artinya menuju Z negatif atau ke pusat. Jadi kalau sesuai dengan kedatangan kiri, sudah pasti muatannya muatan negatif. Boleh juga kita uji di sini misalnya. Inilah kita uji tipnya. Ketika di sini arah muatannya tadi berlawan jarum jam, berarti arah kecepatan linier menyinggung lintasan lingkaran. Inilah berarti V menuju Z positif. Kemudian medan magnet ke atas, maka dengan menggunakan kaidah tangan kiri sedemikian, ikuti V-nya kita buat KZ positif, berarti keluar bidang. Medan magnet ke atas, lalu ternyata jari tengah gaya Lorentz ke kanan. Ke kanan maksudnya menuju pusat lingkaran. Kalau kita uji pun di setiap titik, sini lagi kita uji. Arah kecepatan tadi berlawanan jarum jam, maka di titik ini kecepatannya menyinggung lintasan lingkaran. Berarti ke Z yang negatif. Seperti itu ya. Ini V menuju Z negatif. Bayangkan ini karena lintasan lingkaran ini berada pada sumbu X dan Z ya, bidang X, Z. Maka V-nya ke Z negatif. Lalu medan magnet adalah ke atas, ke sumbu Y positif. Dengan menggunakan kaidah tangan kiri, tentukan gaya Lorentz. V-nya adalah ke Z negatif, berarti masuk bidang. Kemudian medan magnetnya adalah ke atas, arti seperti ini ya. Ternyata gaya Lorentz-nya jari tengahmu adalah ke kiri. Ke kiri berarti menuju pusat lingkaran. Seperti itu. Nah, agar ini tetap bisa bergerak melingkar sedemikian dengan jari-jari yang tetap, maka ada gaya yang bekerja mengimbangi gaya Lorentz. Itulah yang kita sebut namanya gaya sentripetal. Seperti itu. Nah, untuk mencari jari-jari lintasannya, maka karena dia seimbang, gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gitu ya. FL tadi BQ dikali V, gaya sentripetalnya M dikali V kuadrat per R. Sama-sama kita bagi V kiri kanan, maka kita dapatkanlah dari sini R sama dengan M dikali V per B dikali Q. Inilah mencari jari-jari lintasan muatan yang bergerak melingkar. Nah, adik-adik semuanya, inilah sekilas pembahasan tentang gaya Lorentz. Nantikan video UTBK fisika selanjutnya di video yang selanjutnya.